Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa ada yang mengawasi saat malam tiba? Di jagat wengi, kami tidak sekadar bercerita. Kami mengungkap yang tak terlihat, menyuarakan yang tak terdengar. Jika kamu berani mendengarkan, jangan hentikan video ini. Cerita ini mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Langit sore mulai berwarna jingga keemasan saat mobil tua yang dikemudikan Rani perlahan melintasi jalan berbatu menuju desa Margasari. Di kursi belakang, anak bungsunya Ara, 7 tahun, tertidur pulas, sementara kakaknya Reza, 14 tahun, menatap keluar jendela, menggenggam ponsel yang tak ada sinyal. "Reza, kita cuma tinggal sebentar di sini, sampai urusan warisan rumah nenek selesai," kata Rani, mencoba menenangkan anak remajanya yang tampak enggan. Desa Margasari terletak jauh di pedalaman, dikelilingi hutan lebat dan persawahan yang luas. Rumah peninggalan orang tua Rani berdiri, megah namun tua, berarsitektur khas Jawa dengan pendopo dan pohon beringin besar di halamannya. Sejak kecil, Rani tak pernah kembali ke desa ini. Terlalu banyak kenangan yang ia tinggalkan. Malam pertama mereka lewati dengan damai. Angin senja membawa suara jangkrik dan sayup gamelan dari kejauhan. Penduduk desa ramah, walau agak tertutup. Beberapa tetua desa sempat berpesan dengan kalimat yang terdengar ganjil. "Kalau maghrib, jangan biarkan anak-anak keluar rumah." Di sini waktu itu beda rasanya. Rani hanya tersenyum sopan, menganggapnya bagian dari kepercayaan lama. Keesokan harinya, Ara mulai bermain di halaman rumah. Ia ceria, berlarian di bawah pohon beringin sambil menggambar di tanah. Seorang anak perempuan seusianya tiba-tiba muncul, entah dari mana, dan ikut bermain. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dan mengajak Ara ke sisi pekarangan yang mengarah ke semak-semak. Sore itu Rani sedang menata lemari tua di dalam rumah. Ia menemukan foto-foto lama, termasuk potret dirinya kecil bersama seorang adik perempuan, namun adik itu meninggal di usia 7 tahun, tepat saat maghrib. Tiba-tiba ia merinding. "Reza, Ara di mana?" "Tadi masih di halaman depan, Bu," jawab Reza santai. Matahari mulai turun. Langit berubah menjadi warna jingga yang lebih dalam. Udara mendadak dingin. Rani keluar rumah, memanggil anak bungsunya. "Ara, masuk nah, udah maghrib." Tak ada jawaban. "Ara?" Reza keluar menyusul. Wajahnya mulai cemas. Mereka mencari di halaman, di belakang rumah, hingga ke jalan kecil di samping rumah. Tapi Ara tidak terlihat. Tak ada jejak kaki, hanya kertas gambar milik Ara. Tertinggal di tanah, gambarnya memperlihatkan 2 anak kecil, salah satunya tanpa wajah. Lalu suara gamelan itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih dekat. Rani menahan napas. Suara gamelan mengalun dari arah hutan bambu di belakang rumah, diiringi bisikan halus seperti nyanyian yang tak dimengerti. Reza berdiri membeku di samping ibunya. Matanya menatap ke arah semak-semak, di mana Ara tadi terakhir terlihat. "Bu, itu suara apa?" bisik Reza. "Masuk rumah," ujar Rani cepat, tapi kakinya malah melangkah maju. Langit senja perlahan berubah ungu tua. Bayangan pepohonan memanjang seperti tangan-tangan yang hendak meraih. Mereka berdua terus memanggil nama Ara, tapi hanya angin yang menjawab. Di bawah pohon beringin, Rani melihat sesuatu. Sepasang sandal kecil milik Ara, tertata rapi, bukan tercecer. Di sampingnya ada bunga kamboja layu dan selembar kain jari kuno. Rani menggenggam kain itu. Aroma melati kering dan tanah basah menyengat, membuatnya menggigil. Saat itulah seorang tetua desa datang tergesa. Mbah Wiryo, pria tua yang sejak kemarin memperhatikan mereka dari kejauhan. "Anaknya hilang pas maghrib?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, Pak. Ara, anak saya, dia main di halaman, terus..." "Sudah saya bilang, Bu, di desa ini, anak kecil nggak boleh di luar waktu sandekala. Waktunya bukan milik kita." Rani nyaris tak percaya. "Tolong bantu cari, Pak. Dia nggak mungkin jauh." Mbah Wiryo menatap mata Rani dalam-dalam, lalu menunjuk pohon beringin.
Kalau anak itu dijemput saat sandekala, kemungkinan dia dibawa ke alam sejenak. Bukan hilang, tapi dipinjam. Alam sejenak, dunia yang hanya muncul antara terang dan gelap. Tipis, bisa disentuh kalau tahu caranya. Reza mencoba tetap rasional, tapi wajahnya pucat. Ia berkata lirih, "Bu, tadi Ara main sama seorang anak perempuan. Diam aja. Matanya aneh. Mata." Bawiryo membelalak. Anak perempuan tanpa suara? Ya Tuhan, berarti sudah dibuka jalurnya. Angin sore mendadak berhenti. Tak ada suara serangga. Tak ada angin. Dunia seperti diam. "Kalian harus masuk rumah sekarang," kata Mbah Wiryo cepat. "Jangan biarkan satu pun cahaya padam. Jangan buka jendela. Jangan jawab jika ada yang mengetuk, kecuali kalian tahu siapa yang mengetuknya." Rani masih berdiri kaku, memeluk kain jarik milik anaknya. Air matanya mengalir tanpa suara. Tapi Ara, dia di luar sana. Kalau benar dia dibawa saat sandekala, kalian hanya punya 3 malam. Setelah itu, dia tidak akan bisa kembali. Dan malam pun turun, menyelimuti desa Margasari dengan keheningan yang menyesakan. Cahaya lampu temaram dari dalam rumah tak mampu mengusir bayangan yang menyelinap dari setiap sudut jendela. Sesuatu sedang mengintai, waktu sudah berjalan, dan sandekala tak akan mengulang jalurnya. Malam itu Rani tidak bisa tidur. Matanya terus menatap pintu yang terkunci rapat. Di sebelahnya, Reza memegangi senter sambil sesekali melirik ke arah jendela yang ditutup kain tebal. Di luar, suara gamelan sudah berhenti, tapi sepi itu jauh lebih menakutkan. 3 malam. Itulah waktu yang mereka punya untuk menemukan Ara, sebelum sang waktu benar-benar menelannya. Pagi harinya, Rani dan Reza menyusuri jejak terakhir yang mereka lihat di halaman. Tanah masih basah sisa hujan kemarin, tapi tak ada jejak kaki anak, kecil. Hanya satu hal yang tampak aneh, bekas alur kecil seperti seret kain, menuju arah semak di samping rumah. Reza membuka jalan semak itu dengan ranting. Di baliknya, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah Rani membeku. Sebuah boneka kain yang tidak mereka kenal, memakai baju dari potongan piyama milik Ara, dan sebuah lonceng kecil tergantung di lehernya. Saat Rani menyentuh boneka itu, lonceng berbunyi sendiri. Triing. Suara lonceng itu menggema tidak seperti logam, tapi seperti gema dari ruang kosong. Saat itu juga, dari balik semak, terdengar suara langkah kaki kecil, berlari menjauh, diiringi suara tawa pelan, tapi bukan tawa Ara. "Siapa itu?" seru Reza Rani mengejar ke arah suara itu dan menemukan jalan setapak sempit yang mengarah ke bagian belakang desa, daerah yang sudah lama tidak dihuni. Di sana ada reruntuhan bekas bangunan sekolah dasar, tertutup ilalang tinggi. Saat mereka mendekat, tiba-tiba Reza berhenti. "Bu, lihat itu." Di tembok bangunan sekolah yang setengah runtuh, tergambar coretan tangan-tangan kecil, seperti dilukis dengan lumpur. Dan di tengah-tengahnya, tulisan samar, "Bermain di sini sampai matahari tidur." Rani gemetar. Ini tulisan Ara. Tiba-tiba, muncul sosok anak laki-laki kira-kira seusia Reza dari balik jendela sekolah yang hancur. Wajahnya pucat dan matanya seolah tak fokus. Ara belum bisa pulang. Dia belum selesai bermain. "Siapa kamu?" tanya Rani panik. Anak itu tak menjawab. Ia berbalik dan berjalan perlahan masuk ke lorong sekolah yang gelap, meninggalkan jejak kaki yang tidak bersuara. Rani mengejarnya, tapi saat mereka masuk, lorong itu kosong. Reza menemukan sesuatu di lantai, potongan kertas gambar milik Ara. Kali ini bergambar dirinya sendiri. Berdiri sendirian di tengah bayangan tinggi yang tak berbentuk Ara memang belum hilang, tapi ia sudah berada di tempat yang bukan milik manusia lagi. Rani menatap lembaran gambar itu lama sekali. Tangannya gemetar, menggenggam kertas yang kini basah oleh embun pagi. Gambar itu terlalu nyata, terlalu detail untuk dibuat oleh anak 7 tahun. Di belakang sosok Ara yang berdiri sendiri,
ada bayangan hitam besar. Tak berbentuk, seperti asap pekat yang bergerak. Reza menarik tangan ibunya pelan. Bu, aku rasa kita nggak bisa nyari Ara pakai cara biasa. Semua ini aneh. Rani mengangguk. Kita harus tahu kemana dia benar-benar dibawa. Saat mereka kembali ke rumah, Mbah Wiryo sudah menunggu di pendopo. Seolah tahu mereka akan pulang dengan pertanyaan baru. Kalian sudah mulai melihat jejak-jejak lorong senja, katanya tanpa basa-basi. Apa itu, Mbah? Tanya Rani. Suara lirihnya dipenuhi rasa takut dan harapan. Lorong itu hanya muncul di waktu sandekala. Itu bukan tempat, tapi perbatasan. Dunia di antara terang dan gelap. Sekali melangkah ke sana, waktu tidak lagi berjalan seperti biasa. Lalu, bagaimana kami bisa masuk ke sana? Mbah Wiryo menatap Rani tajam, lalu berdiri perlahan. Ia mengambil sebuah cermin tua dari dalam tas kainnya, kusam dan retak di pinggir. Saat senja datang, cermin ini akan memantulkan jalur ke lorong itu. Tapi hati-hati. Lorongnya hanya terbuka sebentar. Kalau kalian telat keluar, kalian akan tertinggal. Hari itu, Rani dan Reza menunggu di dalam rumah, memandangi langit dari celah jendela. Menjelang maghrib, mereka membawa cermin itu ke halaman. Cahaya jingga mulai meluruh keemasan. Cermin itu masih biasa saja. Hingga lonceng kecil, milik boneka Ara yang mereka simpan berbunyi lagi tanpa disentuh. Trying, dan tiba-tiba cermin itu mulai berembun dari dalam. Reza menatap permukaannya, dan bukan bayangan dirinya yang ia lihat, tapi pintu kayu kecil berdiri di tengah sawah yang kosong. Bu, aku tahu tempat itu. Itu sawah di belakang sekolah. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari ke sana. Saat matahari nyaris tenggelam, pintu kayu itu benar-benar ada. Berdiri tegak di tengah hamparan padi, tanpa dinding, tanpa bangunan lain, hanya pintu, terbuka setengah. Kita masuk? Tanya Reza ragu. Ara di sana, jawab Rani. Mereka melangkah masuk. Dunia di balik pintu itu sunyi. Langitnya berwarna abu-abu senja, dan semua benda, pohon, tanah, bangunan, seolah beku, tak bergerak, seperti lukisan hidup yang terjebak waktu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa anak-anak, tapi tawa itu kosong, tak berjiwa. Dan di kejauhan, tampak sosok kecil berdiri membelakangi mereka. Ara, tapi saat sosok itu menoleh, Rani terkejut. Itu memang wajah Ara, tapi matanya hitam seluruhnya dan senyumnya tidak seperti yang ia kenal. Di balik lorong senja, tak semua yang terlihat adalah yang sebenarnya. Sosok kecil itu menatap Rani dan Reza dengan mata hitam legam, tak berkedip. Wajahnya tersenyum, tapi bukan senyum hangat Ara. Senyum itu terlalu lebar, terlalu diam. Rani menahan napas, memanggil perlahan. Ara, itu kamu nak? Gadis kecil itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, menunjuk ke balik pohon besar di sisi kanan lorong. Dari sana, muncul sosok lain, tinggi, berbalut kain kelabu, dengan wajah yang sepenuhnya tertutup topeng kayu tanpa lubang mata. Makhluk itu berdiri diam, seperti patung. Tapi Rani tahu, itu sedang menunggu. Reza menarik tangan ibunya, pelan tapi tegas. Bu, itu bukan Ara, itu peniru. Dan benar, perlahan tubuh kecil yang menyerupai Ara itu mulai menghitam, seperti arang terbakar. Kulitnya mengelupas seperti serpihan debu diterpa angin. Dari mulutnya, keluar suara bukan suara manusia, bunyi lonceng patah dan suara air mendidih bersamaan. Rani mundur selangkah. Makhluk bertopeng mulai bergerak, lambat, menyeret kain kelabu yang panjangnya menyapu tanah. Di tangannya tergenggam tongkat berbentuk cabang kering, bergetar setiap kali tanah ia injak. Itu penjaga sandekala, bisik suara dari balik semak, lirih. Suara seorang anak laki-laki. Reza menoleh cepat. Di sana berdiri anak yang kemarin mereka temui di reruntuhan sekolah. Wajahnya lebih jelas sekarang, matanya kosong,
tapi tidak menyeramkan. Ia menunjuk jalan kecil bercahaya di sisi lorong. Kalian tidak seharusnya berada di sini terlalu lama. Lorong ini tidak bisa ditawar. Ara anak saya, Rani berseru. Kami harus membawanya pulang. Kalau begitu, kalian harus bertanya langsung pada penjaganya. Makhluk bertopeng kini hanya berjarak 3 meter dari mereka. Tapi anehnya, ia tidak menyerang. Ia hanya mengulurkan tangan. Dan dari balik jubahnya, muncul segenggam pasir hitam yang jatuh sendiri ke tanah. Apa itu? Tanya Reza. Itu waktu, jawab anak laki-laki itu. Waktu milik Ara. Rani maju perlahan. Tolong, kalau ada cara, tunjukkan, aku ibunya. Makhluk itu berhenti. Lalu dari balik topengnya, terdengar suara bergema, berbahasa Jawa kuno. Tapi entah bagaimana Rani mengerti. Anakmu sudah masuk ke dalam. Jika ingin kembali, satu harus tinggal sebagai penyeimbang. Tak ada pintu pulang tanpa pintu tertutup. Reza terperangah. Satu dari kita harus tinggal. Sebelum mereka sempat menjawab, dari kejauhan terdengar suara lain, suara tawa Ara yang asli, ceria dan polos. Rani berbalik. Jauh di dalam lorong senja, terlihat kelip cahaya, dan siluet kecil Ara berlari, tertawa, mengejar sesuatu. Ara! Rani berlari tanpa pikir panjang. Reza mengikuti. Tapi suara penjaga itu terdengar lagi, lebih keras. Waktu telah diberikan, satu pilihan tinggal, dan saat mereka menoleh, makhluk itu sudah menghilang. Tapi pasir hitamnya terus jatuh, membentuk jejak menuju satu tempat. Gerbang bayangan. Mereka kini berada di tengah dan hanya bisa maju. Tapi untuk pulang, mereka harus kehilangan sesuatu. Rani menatap pasir hitam yang terus jatuh membentuk jalur aneh menuju kegelapan. Langkah-langkahnya mulai berat, seolah setiap butir pasir menyerap tenaganya. Reza menggenggam tangan ibunya, matanya menyiratkan rasa takut. Bukan pada kegelapan di depan mereka, tapi pada pilihan yang akan datang. Bu, kita nggak bisa kehilangan siapapun, bisiknya. Namun lorong senja tidak memberi belas kasihan. Langkah mereka membawa keduanya ke sebuah pelataran kosong. Di tengahnya berdiri gerbang batu tua tanpa dinding, dipenuhi akar pohon yang menggeliat seperti urat hidup. Di atas gerbang itu tertulis ukiran halus dalam bahasa yang tak mereka mengerti, tapi satu kata terpahat jelas di bawahnya. Balik. Saat mereka mendekat, pasir hitam tadi terbang melingkar di sekitar gerbang, membentuk pusaran lembut. Di dalam pusaran itu, tampak bayangan Ara. Tubuhnya duduk membelakangi mereka, tangan kecilnya menggambar sesuatu di atas lantai lorong yang tampak seperti air kaca. Ara! Rani meneriaki. Tapi suaranya tak sampai. Pusaran waktu itu seperti dinding tipis yang tak bisa ditembus. Bayangan Ara menoleh. Dan kali ini, benar-benar Ara. Mata beningnya, senyum kecilnya, bukan ilusi atau peniru. Ibu, Reza, aku kedinginan. Suara lembut itu pecah menjadi gema. Reza menghampiri gerbang, lalu menyentuh udara di sekitarnya. Tubuhnya langsung terpental ringan, seperti memantul dari lapisan kaca. Gerbang itu menolak mereka. Tiba-tiba, pasir hitam berhenti berputar. Dari balik gerbang, sosok penjaga sandekala muncul lagi, kali ini tanpa topeng. Wajahnya tidak terlihat. Menyeramkan, justru kosong. Seperti wajah manusia tanpa ingatan. Lorong telah memberi pilihan, katanya tanpa suara, hanya hadir dalam pikiran mereka. Satu pulang, satu tinggal, atau semua terjebak. Tidak, itu anakku. Aku yang akan tinggal. Teriak Rani nekat. Penjaga menggeleng perlahan. Tidak bisa dipilih, hanya bisa diberikan. Dan saat itu juga pasir hitam kembali jatuh. Tapi kali ini, sebagian terbang mengelilingi Reza. Ia bergetar. Tubuhnya mulai terasa berat. Pandangannya mulai kabur. Bu, kayaknya aku yang ditunjuk. Tidak, Reza. Jangan. Tapi lorong ini tidak menerima penolakan. Penjaga memberi waktu hanya sebentar.
Rani memeluk Reza erat, air matanya jatuh satu persatu. Suara Ara dari balik gerbang terdengar semakin jelas. Ia menangis, memanggil-manggil nama mereka. Dan akhirnya, Rani berdiri. Wajahnya tegas dalam kesedihan. Ambil aku. Jangan anakku. Aku ibunya. Lorong bergetar. Penjaga mengangkat tangannya. Pasir hitam berpindah dari Reza ke Rani, mengelilinginya seperti kabut. Pilihan diterima. Gumam suara gaib itu. Tapi tak semua pengorbanan membawa pintu pulang. Rani berdiri diam di tengah pusaran pasir hitam yang kini membungkus tubuhnya seperti kabut halus. Di matanya hanya ada satu tujuan, menyelamatkan. Aradot penjaga sandekala mengangkat tangannya. Gerbang batu tua itu bersinar redup dan bayangan Ara perlahan terlihat semakin nyata di sisi lain. Suaranya kini jelas, tubuh mungilnya menggigil, memanggil-manggil ibunya. Ibu, aku takut. Gelap. Di sini. Ara! Mama di sini, sayang! Rani berteriak, mencoba menerobos lapisan waktu yang memisahkan mereka. Tapi tiba-tiba, semuanya beku. Lorong menjadi hening. Reza menatap ibunya. Wajah remajanya ketakutan, tapi ia tahu. Ini saatnya menguatkan diri. Lalu suara penjaga kembali terdengar di dalam benak mereka. Janji bukan hanya diucap, tapi harus ditebus. Dari balik lorong, muncullah 3 sosok bayangan. Mereka bukan manusia, tapi menyerupai bentuk seseorang yang pernah menyesal, pernah mengingkari janji. Sosok itu melayang di udara. Masing-masing membawa sepotong cermin, retak. Penjaga menunjuk pada Rani. Tunjukkan kebenaran hatimu. Seketika, ketiga cermin itu melayang mengitari Rani. Masing-masing memantulkan kenangan hidupnya. Satu ketika ia meninggalkan Ara karena sibuk bekerja, satu saat ia berbohong pada Reza soal ayah mereka, dan satu lagi ketika ia pernah berniat mengakhiri semuanya karena putus asa. Rani menangis. Air matanya mengalir deras, tapi ia tidak memalingkan wajah. Ia menatap satu persatu bayangan masa lalu itu, lalu berbisik, "Aku bukan ibu yang sempurna, tapi aku mencintai mereka. Aku akan menebus semua ini dengan apapun." Cermin terakhir. Pecah. Lorong berguncang. Gerbang batu terbuka perlahan. Dari dalamnya muncul cahaya, dan Ara berlari kecil. Tubuhnya kini utuh. Wajahnya berseri. "Ibu." Rani membuka tangan, tapi saat hendak memeluk Ara, tubuhnya perlahan berubah menjadi bayangan transparan. Ia mulai menghilang. "Mama! Mama!" Ara menangis. Reza menjerit. "Bu, jangan!" Tapi penjaga berkata, "Pintu pulang terbuka, tapi hanya untuk 2 jiwa." Reza terdiam. Dan saat Rani menatap anak-anaknya untuk terakhir kali, ia tersenyum. "Reza, jaga adikmu. Jangan biarkan dia sendiri lagi." "Bu, aku yang harusnya tinggal, bukan ibu." Reza berlutut. Suaranya pecah oleh tangis. Namun semua telah diputuskan. Pasir hitam membawa tubuh Rani perlahan masuk ke dalam kabut. Di balik gerbang. Sebelum benar-benar menghilang, satu kalimat terakhir ia bisikkan. Sandekala tak akan menelan siapapun, selama masih ada cinta yang rela melepaskan. Dan saat cahaya gerbang menutup, lorong lenyap. Dunia kembali terang. Reza dan Ara berdiri di tengah sawah belakang sekolah. Langit sudah malam. Cermin tua Mbah Wiryo tergeletak-retak, tapi Ara memeluk kakaknya erat. "Kita pulang?" Reza mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tahu, mereka tak pernah benar-benar kembali sepenuhnya utuh. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sunyi yang terasa asing. Ara menggenggam tangan Reza erat. Matanya sembab, tapi tidak menangis lagi. Ia hanya menunduk, menatap rumput liar yang tumbuh di tempat mereka baru saja muncul. "Reza, ibu nggak beneran hilang kan?" Reza tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke belakang, ke arah tempat cermin tua Mbah Wiryo dulu berada. Tapi yang tertinggal kini hanya bingkai kosong yang retak.
Tak ada pantulan, tak ada bayangan, hanya senyap. Aku nggak tahu arah, tapi aku ngerasa waktu kita belum habis. Malam itu, mereka kembali ke rumah. Namun rumah terasa kosong, bukan karena tak ada ibu mereka, tapi karena waktu seolah berhenti. Jam di dinding menunjukkan pukul 17.45. Detik jarumnya tak bergerak, telepon tak berfungsi. Listrik menyala, tapi semua peralatan elektronik membeku di layar yang sama. Di meja makan, sepiring nasi masih hangat, seolah ibu mereka baru saja menyendokkannya. Ara menggigit bibir. Rumah ini masih nunggu ibu pulang. Beberapa hari berlalu, tapi hari tak pernah benar-benar berganti. Jam tetap menunjukkan waktu yang sama. Langit berubah dari senja ke malam, lalu ke fajar. Tapi, waktu manusia tak berjalan. Reza menyadari, mereka tak hidup di dunia normal. Mereka dibawa pulang ke bayangan dunia nyata, bukan dunia asli. Ia mulai mencari jejak yang tertinggal, membongkar catatan lama milik ibu mereka, membuka lemari penuh buku tua, dan akhirnya menemukan satu hal. Sebuah diari tua milik Rani, tersembunyi di bawah lantai kamar. Di halaman terakhir ada tulisan tangan dengan tinta baru. Jika aku gagal kembali, biarlah anak-anakku tahu, Sandekala bukan kutukan, tapi jembatan. Dan jembatan bisa dibangun kembali jika waktu yang tertinggal dikumpulkan kembali. Reza menatap kalimat itu lama. Waktu yang tertinggal. Ia teringat pasir hitam. Cermin retak. Pusaran yang mengantar ibunya pergi. Dan kalimat penjaga, tak semua pengorbanan membawa pintu pulang. Reza sadar, masih ada celah. Malam itu ia duduk di tengah rumah. Di hadapannya ia tatap pecahan cermin yang masih ia simpan dari reruntuhan sekolah. Lalu ia membuka buku harian itu, membacakan satu demi satu catatan ibunya. Ara, bantu aku kumpulkan semua hal yang mengingatkan kita pada ibu. Foto lama, sapu tangan, baju tidur yang sering dipakai, gelas teh kesukaannya. Setiap benda ia letakkan di sekeliling cermin, dan saat semuanya lengkap, jam dinding berdetik sekali. Untuk pertama kalinya sejak mereka pulang, detik waktu bergerak. Detik itu seperti sebuah sinyal, sebuah pembuka pintu yang lama terkunci. Reza dan Ara berdiri di tengah ruang tamu yang kini terasa hangat, meski malam, mulai merayap masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Reza menghela napas panjang, matanya menatap pecahan cermin di lantai. Ia tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari ujian terakhir. Kita harus kembali ke Sandekala, ucap Reza dengan suara bergetar tapi tegas. Kalau tidak, ibu kita akan terperangkap di sana selamanya, dan mungkin waktu kita juga. Ara mengangguk pelan, walau wajah kecilnya penuh ketakutan. Namun ada tekad yang sama di matanya. Malam itu, mereka menyiapkan segala sesuatu, diari Rani, pecahan cermin, dan beberapa benda kenangan lainnya, untuk ritual terakhir yang mereka pelajari dari catatan ibu mereka. Ritual itu akan membuka lorong. Kedua, satu-satunya pintu kembali ke dunia Sandekala. Saat mereka melangkah ke sawah belakang sekolah, angin dingin menyapu wajah mereka. Di sana pasir hitam masih tersisa, membentuk pola yang samar tapi nyata. Reza meletakkan pecahan cermin di tanah, membentuk lingkaran sempurna. Ini, jembatan kita ke waktu yang tertinggal, bisiknya. Saat kalimat itu selesai, sebuah gemuruh halus terdengar. Dari dalam lingkaran, kabut hitam muncul dan membentuk lorong yang berdenyut seperti jantung hidup. Tapi kali ini, lorong itu tidak menyeramkan. Ada cahaya lembut di ujungnya, seperti janji yang menunggu untuk ditepati. Ayo Ara, kita harus kuat, ujar Reza menggenggam tangan adiknya. Mereka melangkah masuk. Bayangan dan suara masa lalu menyelimuti mereka, menguji keteguhan hati. Di tengah lorong, mereka bertemu dengan sosok yang tak asing. Wajah Rani, tapi kini penuh kedamaian dan senyum hangat. Mama, Ara berbisik. Ibu, Reza memanggil dengan harap. Rani mengulurkan tangan, dan seketika lorong mulai memudar. Cahaya berubah jadi sinar keemasan. Mereka merasa tubuh mereka ringan.
seolah kembali ke dunia nyata, tapi dengan sesuatu yang berbeda. Keluarga mereka kini utuh kembali, namun dengan luka dan cinta yang lebih dalam dari sebelumnya. Lorong kedua membawa mereka bukan hanya pulang, tapi menuju sebuah babak baru yang lebih terang. Keluarga kecil itu kini berdiri di tengah rumah yang tak lagi membeku oleh waktu. Rani, dengan senyum damai, memeluk erat Reza dan Ara. Meski tubuhnya kembali utuh, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah aura ketenangan yang mengalir dari matanya. "Aku kembali bukan untuk tinggal," katanya lembut. Sandekala mengajarkan kita satu hal penting, bahwa cinta sejati bukan tentang memegang erat, tapi rela melepaskan dengan ikhlas. Reza dan Ara menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, perjuangan panjang itu tak sia-sia. Malam itu, keluarga mereka duduk bersama di teras rumah, menikmati udara senja yang hangat dan lembut. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu, seolah menari dalam syukur. Rani berkata, "Lorong itu bukan hanya jembatan antara dunia nyata dan dunia bayangan, tapi juga antara hati dan waktu. Kita semua punya sandekala dalam hidup, waktu, ketika segala sesuatu harus dilepaskan agar kita bisa tumbuh." Reza menggenggam tangan Ara. "Aku belajar bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar." Di kejauhan, terdengar suara jangkrik bersahutan, dan angin malam membawa harum bunga melati. Semua terasa sempurna, damai, dan penuh harapan. Ketika cahaya senja mulai memudar, Rani menatap langit dengan mata penuh harap. "Mari kita jalani hari esok dengan keberanian baru, karena setiap senja membawa cahaya yang siap menyambut fajar." Akhir cerita Sandekala. Di ujung senja, cinta dan pengorbanan menjadi cahaya yang tak pernah padam. Sebuah pelajaran abadi tentang waktu, kehilangan, dan kekuatan untuk terus melangkah.